Ini si Bisu. Selamat mendengarkan. Louis masih memandangi berkas-berkas file pengalihan saham tersebut. Sebagai ahli waris utama, Louis memahami betul tanggung jawabnya untuk menjaga Liu Corporation. Louis menyadarkan kepalanya di sofa dan memijit-mijit dahinya. Menikahi wanita bisu, Pikir Louis sambil tertawa. Sementara itu, Marsha melewati hari-hari setelah kelulusannya dengan damai, membantu Nyonya Su menjalankan dan menjaga panti asuhan, mengajari anak-anak panti itu untuk mewarnai gambar. Hati Marsha nampak terlihat tidak memiliki beban tentang pernikahan yang telah diatur untuk dirinya. Marsha telah melepas mimpinya dan memilih untuk mengabdi kepada kakek Liu. Marsha, panggil Nyonya Su. Marsha segera menghampiri Nyonya Su. Ada apa, Nyonya? Jawab Marsha. Ayo kemari. Kau harus segera bersiap menyambut kedatangan kakek Liu dan Louis, ucap Nyonya Su. Nyonya Su membantu Marsha merapikan diri, sambil menyisir rambut Marsha dan mengepangnya. Tanpa disadari Nyonya Su menitikkan air matanya. Apakah gadis ini bisa bertahan di lingkungan keluarga Liu? Pikir Nyonya Su. Marsha melihat Nyonya Su menangis. Nyonya, panggil Marsha seraya menghapus air mata Nyonya Su dan memeluknya. Hei, bagaimana ini? Mengapa jadi kau yang menghiburku? Ucap Nyonya Su kepada Marsha. Aku baik-baik saja, ucap Marsha menghibur. Iya, kau memang gadis pintar, ucap Nyonya Su. Apakah aku sudah cantik? Tanya Marsha. Cantik, sangat cantik, jawab Nyonya Su. Ayo, kita tunggu kedatangan mereka di luar, ajak Nyonya Su. Tak berapa lama, terlihat mobil Aston Martin berwarna hitam memasuki pelataran panti asuhan. Terlihat Tuan Liu dan Louis turun dari mobil tersebut. Terlihat juga beberapa pelayan membawa beberapa kotak hadiah. Nyonya Su dan Marsha membungkuk memberi hormat kepada keduanya. Selamat datang, ucap Nyonya Su. Louis memandang sinis kepada Marsha. Epang dua, yang benar saja gadis ini. Apakah dia sedang tinggal di desa? Ucap Louis dalam hati. Wajah Marsha memerah karena dipandang oleh Louis. Marsha duduk bersebelahan dengan Louis. Marsha menahan rasa gemetar di seluruh tubuhnya. Semenjak di panti asuhan ini, Marsha sering melihat Louis datang menemani kakek Liu, namun tak mampu berbicara kepadanya. Sampai sebesar ini pun, Marsha masih tak mampu berbicara kepadanya. Sepanjang pertemuan mereka, Marsha hanya bisa terdiam. Marsha sudah menyukai Louis sejak kecil, namun tak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi mempelai pengantin dari Louis Liu. Baik, kalau begitu pernikahan akan segera kita laksanakan dalam waktu dekat, ucap kakek Liu. Sebelum menyetujui permintaan kakek Liu, ada sebuah pengajuan syarat yang Louis ajukan kepada kakek Liu. Louis setuju menikah dengan Marsha, namun tidak ada pesta apapun atau pengumuman di media. Kakek Liu menyetujuinya, karena baginya yang penting Louis menerima pernikahan ini demi menjaga kelangsungan generasi Liu selanjutnya. Jika itu wanita lain mungkin akan merasa senang, namun bagi Marsha, itu adalah sebuah ketakutan tersendiri. Memikirkan bagaimana jika nanti dia tidak bisa menyebutkan satu kata pun di depan Louis. Marsha takut Louis akan membencinya. Selama ini, jika berbicara dengan orang lain, Marsha menuliskannya di buku notes kecil yang selalu dia bawa kemana dia pergi, atau di notepad ponselnya. Tak banyak orang yang bisa membuat Marsha bisa dan mau untuk berbicara. Di sekolah pun, Marsha tidak memiliki banyak teman. Mereka menghormati Marsha karena Marsha pintar dari sisi akademik. Meski terkadang ada yang membuli Marsha, Marsha merasa lega ketika melihat mobil hitam itu pergi meninggalkan panti asuhan mereka. Selama duduk dengan Louis tadi, udara terasa menipis. Leher Marsha terasa tercekikiku. Selamat mendengarkan. Marsha mensusutkan tubuhnya di kursi. Merasa lega, pertemuan yang mencekik udaranya itu pun akhirnya usai juga. Apakah kau merasa lega? Tanya Nyonya Su. Jawab Marsha mengangguk. Kau ini, jika tadi kau mengeluarkan suara lembutmu di depan Tuan Louis, aku yakin dia akan sangat menyukai suaramu, ucap Nyonya Su. Marsha hanya tersenyum mendengar perkataan Nyonya Su. Bagi Marsha, Louis adalah mataharinya.
Desain-desain perhiasan yang Marsha buat terinspirasi dari rasa yang Marsha pendam untuk Louis. Marsha tak berani berharap apalagi berkeinginan meraih Louis. Namun Marsha selalu merasa Louis adalah mataharinya. Meski tak bersamanya, namun bisa membuat Marsha menghasilkan desain-desain yang epik, beda dari yang lainnya. Persiapan pernikahan pun dimulai. Meski tidak memberikan sebuah pesta, namun kakek Liu tetap memberikan hadiah pernikahan yang tak sedikit untuk Marsha. Nanti jika sudah menjadi bagian dari keluarga Liu, pagi ini Marsha pamit pergi ke sekolah untuk mengurus ijazah kelulusannya dan memberitahu gurunya bahwa dia mengundurkan diri untuk mengikuti proses beasiswa dari Institute of Milan. Marsha pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta bawah tanah. Tanpa sengaja bertemu dengan teman satu angkatannya, Han Li. Marsha, Panggil Han Li. Marsha menengok ke arah suara itu datang. Marsha tersenyum melihat Han Li menghampirinya. Di sekolah, Han Li ini seperti bodyguard Marsha. Di bawah perlindungannya, tidak ada yang berani membuli Marsha lagi ketika di sekolah. Han Li, sapa Marsha. ayo kita pergi bersama. Ajak Han Li. Sesampainya di sekolah, setelah selesai mengurus ijazah kelulusan mereka, Marsha pergi menemui guru kesenian mereka untuk memberitahu bahwa dirinya mengundurkan diri dari program beasiswa ke Milan. Guru, aku mengundurkan diri, tulis Marsha di notepad ponselnya. Mengapa? Tanya guru tersebut. Masalah pribadi. Maaf guru, aku tidak bisa membicarakannya dengan detail, tulis Marsha. Maafkan aku guru, tulis Marsha di notepad ponselnya lagi. Marsha merasa tidak enak hati, karena gurunya ini adalah orang yang telah merekomendasikan Marsha untuk bisa mendapatkan program beasiswa ke Milan itu. Guru itu memandangi Marsha. Aku harap kau tak pernah menyesali keputusanmu ini, Marsha. Ucap guru tersebut seraya menepuk-nepuk bahu Marsha dan berlalu meninggalkan Marsha sendiri. Marsha menggenggam tangannya erat-erat, menelan bulat-bulat semua keinginan dan impiannya. Marsha, Panggil Han Li. apakah betul kau menolak pergi ke Milan? Tanya Han Li. Marsha menjawab hanya dengan menganggukkan kepalanya. Tapi mengapa? Tanya Han Li serius. Marsha hanya diam lalu berlalu pergi meninggalkan Han Li. Marsha! Teriak Han Li seraya meraih tangan Marsha. Ya sudah, kita tidak usah membahasnya ya. Ucap Han Li. Kita makan mie kesukaanmu ya. Ajak Han Li. Mendengar Han Li mengajak makan mie kesukaannya, seketika saja wajah Marsha berganti tersenyum. Ayo, jawab Marsha mengeluarkan suara lembutnya. Suara ini bagai magnet untuk Han Li. Suara lembut Marsha menarik Han Li semakin ke arah Marsha. Setiap kali Marsha berbicara kepadanya. Apalagi Han Li mengetahui, Marsha tidak bisa berbicara dengan semua orang. Hanya pada orang-orang tertentu saja Marsha dapat berbicara dengan lancar. Ini membuat Han Li merasa spesial di mata Marsha. Ayo, Ajak Han Li membukakan pintu mobil. Marsha memasang wajah bingung. Bukankah tadi Han Li naik kereta bawah tanah bersamanya? Melihat pandangan bingung Marsha, Han Li segera menjawab sebelum Marsha bertanya. Ini tadi aku meminta supirku datang untuk menjemput. Ucap Han Li. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.